Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fihi ala kulli hal. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabi. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, setelah kita melaksanakan ibadah salat subuh, seperti biasa kita bertahan di rumah Allah ini untuk kita lanjutkan dengan taklim, dengan kajian tentang fikih yang pagi hari ini kita melanjutkan kajian fikih tentang sholat untuk tema yang ke-29. Kemudian subtemanya tentang sholat jamaah, dan ini sudah bagian yang ketiga. Kajian pagi hari ini menyambung bahasan yang sudah kita lakukan pada pekan yang lalu, yaitu mengenai kaifiyah sholat jamaah yang mencerminkan kebersamaan antara imam dan makmum dalam bentuk toleransi untuk saling menunggu. Orang yang berangkat sholat dianjurkan untuk berangkat dengan tenang, berjalan dengan sopan, wibawa, tidak tergesa-gesa. Ya, nggak seperti orang berangkat sholat sekalian belanja. Nah, itu biasanya itu toleh-toleh. Yang imam di masjid itu disunnahkan untuk menunggu. Salah satu kaifiyah yang disunnahkan adalah rakaat pertama itu lebih panjang dari rakaat kedua. Kemudian kalau sedang ruku kok terasa ada orang yang masuk, rukuknya dipanjangkan. Atau bahkan kalau dia sudah tahiyat akhir kok seperti ada bunyi pintu, nah tahiyat akhirnya itu dipanjangkan supaya lebih banyak yang dapat fadilah jamaah. Spiritnya itu. Nah, kita lanjutkan dengan segi-segi yang lain, ya, yang kaifiyahnya juga mencerminkan spirit yang sama, yaitu kebersamaan, membangun kebersamaan. Ini ada tiga item.
Pertama, sebagai sholat yang mempertalikan antara sholat imam dan makmum, maka dalam sholat jamaah makmum wajib mengikuti imam. Kalau enggak, ya nanti sama dengan sholat dewe-dewe. Namanya sholat jamaah itu ya mesti ada barengnya itu, ada kebersamaannya itu. Dan untuk menciptakan itu, jamaah harus ikut, makmum harus ikut imam. Dan haram mendahuluinya. Tajibu lil makmumi mutaba'atul imam. Makmum itu wajib mutaba'atul imam, mengikuti imam. Wa tahrumu musabaqatuhu, haram mendahului. Sebenarnya apa yang dilakukan imam, makmum itu tahu bahwa sehabis ruku pasti i'tidal. Sudah tahu, tapi jangan mentang-mentang yang di belakang itu pinter, terus ngerti, terus disi. Mari i'tidal, pasti sujud, iya pasti, tapi nggak boleh disi. Nah, kewajiban mengikuti makmum, mengikuti imam ini ada beberapa hadis yang menjadi landasan. Yang pertama, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam itu liyutamma bihi, untuk diikuti. Kalau tidak untuk diikuti, nggak fungsional imam itu. Ada imamnya tapi tidak fungsi. Ada mic-nya tapi tidak bunyi. Sama dengan itu. Ada komandannya tapi nggak dipatuhi. Itu adanya seperti tidak adanya. Ada secara struktural tapi tidak ada secara fungsional. Nah, ini imam secara struktural harus ada dan secara fungsional juga harus ada. Fala takhtalifu alaihi, kata Nabi, maka kalian jangan menyalahi dia. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau dia sudah bertakbir, ya bertakbirlah kalian. Jangan pakai kayak orang masbuk. Imamnya sudah i'tidal, nggak dapat ini satu rakaat ini. Terus dia nunggu, biarkan imam sujud dulu, dia masih ngatek. Ini makmum aras-arasan ini. Kata Nabi, apapun yang kamu dapat itu lakukan. Jangan nunggu wis kadung rakaat pertama wis kaentuk ngenteni ae. Ngatek sampai imamnya berdiri. Dia sudah kehilangan beberapa pekerjaan yang itu semua kecatat. Ya. Jadi ngitungnya, kalau ngitung orang laba rugi, ya dia rugi. Ya. Memang rokaatnya nggak kehitung, tapi kalau dia ikut sujud, duduk di antara dua sujud, semua itu kehitung sebagai bagian dari amal. Nah. Jadi
Segera nimbrung kalau dia takbir, bertakbirlah. Fa idza raka'a farka'u, kalau dia ruku maka rukulah kalian. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah taqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Kalau dia sudah bilang sami Allahu liman hamidah, ucapkan oleh kalian. Ada yang sami Allahu liman hamidahu, ada apa? Ada yang rabbana lakal hamdu, ada yang Allahumma rabbana lakal hamdu. Yang lalu sudah pernah kita bahas ini. Wa idza sajada fasjudu. Kalau dia sujud, maka sujudlah kalian. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Bahkan kalau imam itu sholat dengan duduk, maka hendaklah kalian sholat dengan duduk juga semuanya. Ini makna dari mengikuti imam. Aturannya gitu. Jadi Kanjeng Rasul itu pernah terjatuh dari kuda. Ini mungkin jarang terungkap. Lalu jatuh dari kuda, cedera badan bagian kanan. Ada yang riwayat yang menyebut betis beliau yang terluka. Ada yang menyebut bahu. Ya. Pokoknya wilayah kanan ini cedera. Hingga beliau tidak bisa sholat dengan berdiri. Ketika sahabat-sahabat menjenguk dan masuk waktu sholat, mereka sholat dan Kanjeng Rasul menjadi imam, tetap dalam posisi duduk, bukan duduk di bawah, duduk di satu tempat yang berkaki, ya semacam kursi. Tapi sahabat berdiri. Setelah selesai Nabi ingatkan, kalau aku ini imam kamu, kalau aku sudah duduk, kalian duduk semuanya. Nah, ini. Jadi jangan berpikir ben imam wis empor ya ben lungguh. Aku lah sehat. Enggak gitu. Nah gitu. Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bahwa suatu hari, ini Anas bin Malik ini yang sering saya sebut, dia khodim Kanjeng Rasul yang selama 10 tahun di Madinah dia banyak berada di dekat Kanjeng Rasul karena dia diserahkan oleh ibunya untuk menjadi khodim, untuk disuruh-suruh. Anas menyatakan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasul salat bersama kami. Dzata yaumin, pada suatu hari. Falamma qadas salata, setelah beliau merampungkan salatnya, aqbala alaina biwajhihi, beliau menghadap kepada kami. Faqala, lalu beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inni imamukum, sesungguhnya aku adalah imam kalian.
Fala tasbikuni, maka kalian jangan mendahului aku. Birruku, jangan mendahului aku dengan ruku. Ojo ruku dhisik. Wala bis sujud, juga jangan mendahului aku dalam sujud. Wala bil qiyam, juga jangan mendahului aku dalam berdiri. Wala bil insiraf, juga jangan mendahului aku dalam mengakhiri sholat. Kini wis mari kono turung salam diisi ae. Paling-paling kok ya salam, padha ae sih. Itu tidak ada spirit kebersamaan. Fa inni arakum amami wa min khalfi. Sesungguhnya aku ini melihat kalian. Apakah kalian di depanku atau kalian di belakangku? Ini urusan kemampuan yang Allah berikan. Jadi Nabi tahu kalau ada makmum yang disi gerakannya. Aku melihat kalian di depanku atau di belakangku. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, yaitu Allah. Jadi demi Allah, dia menyebut demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya. Lau ra'aitum ma ra'aitu, andaikan kalian melihat apa yang aku lihat, la dhahiktum qalilan, tentu kalian akan sedikit tertawa. Wala bakaitum kathiron, dan pasti kalian banyak menangis. Kalau kalian bisa melihat seperti yang aku lihat, kalian pasti sedikit tertawa dan banyak menangis. Para sahabat kemudian bertanya, wa ma ra'aita ya Rasulullah, yang engkau lihat itu apa wahai Rasul? Qala ra'aitul jannata wan nar, aku melihat surga dan aku melihat neraka. Jadi orang itu kalau hanya melihat yang manis-manis saja, itu bikin dia gembira. Tapi kalau melihat sesuatu yang akan menyengsarakan, dia akan sedih. Ke depan itu jalan itu dua, ke kanan surga, ke kiri neraka. Kita akan banyak menangis karena boleh jadi apa yang kita lakukan itu belum cukup untuk membawa kita ke arah kanan, jangan-jangan ke kiri. Kecemasan itu akan selalu muncul andaikan kamu melihat seperti apa yang aku lihat. Tapi surga dan neraka itu gaib, yang hanya orang yang imannya terus diasah, itu yang mampu menghadirkan dia dalam kesadaran. Kalau ada pilihan yang dia lihat, oh ini salah, neraka, oh ini gak bener, neraka. Itu kalau imannya terus diasah dan fungsi. Tapi kalau tidak, apa-apa, titik ae. Engko kapan-kapan lah iso tobat.
Iya kapan-kapan lek matimu bar ngomongnya terus mati. Karena banyak kematian itu yang terjadi disaksikan orang tidak dalam kondisi yang ada persiapannya untuk mati. Ada dosen UIN, teman saya, hari Kamis ngajar, dia dari Jombang, kiai, ngajar jam pertama. Sebelum mengajar, dia masih sholat duha. Berangkat dari rumah, kondisinya puasa hari Kamis. Sholat duha, naik ke lantai 2, ngajar. Masuk kelas, dia bilang Assalamualaikum, kemudian duduk, lalu dia buka absen. Begitu buka absen dia nunduk ini, dan terus tidak ada absen. Dan ditunggu lama, mahasiswa, Pak, Bapak, nggak ada respon. Ternyata berangkat. Jadi nggak ada tanda-tanda mau wafat. Kok kejang-kejang gitu? Enggak. Ya duduk. Setelah salam kemudian nunduk. Jadi itu misteri kematian. Kalau sudah jatah waktunya habis, ya habis. Mirip dengan kalau HP kita itu baterainya habis. Nggak bisa bilang tilungkas boh, tilungkas. Nggak iso. Kalau sudah habis ya habis. Ya itu. Ya. Jadi makanya Nabi menyatakan ukuran tingkat pengabdian kepada Allah itu yang utama itu adalah kemampuan seseorang untuk menjauhi yang haram-haram. Ittaqil maharima, jaga diri kamu dari yang haram. Takun a'badan nas, kalau kamu bisa lakukan itu, kamu adalah manusia yang paling tinggi tingkat penghambaannya kepada Allah. Bab yang haram-haram itu menarik untuk nafsu. Yang haram-haram itu. Kata Umay Rama itu, kenapa yang enak-enak itu diharamkan? Kenapa yang asyik-asyik itu diharamkan? Nah, kalau orang bisa jaga ini, itu oke. Itu penghambaannya kepada Allah baik. Jadi itu jadi kata Nabi, jangan dahului aku. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang peringatan keras Nabi kepada makmum yang mendahului imam. Tidak takutkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam bahwa Allah akan ubah kepalanya itu dengan kepala himar? Ama yakhsha, apakah tidak takut alladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam, orang yang bangun lebih dulu daripada imam, ayyuhawwilallahu ra'sahu, bahwa Allah akan mengubah kepalanya itu dengan kepala himar. Kenapa himar? Ya, karena kepalanya itu seperti tidak punya otak, tidak punya akal. Sudah diberitahu taati imam, nggak ngereken. Ya. Jadi kepalanya bentuknya kayak orang, tapi sejatinya itu seperti himar kelakuannya.
Ini beberapa hadis yang kemudian disebutkan oleh para ulama bahwa mendahului gerakan imam itu haram, bukan hanya makruh, karena pernyataan-pernyataan Nabi itu sangat keras, ya, sangat keras. Adapun praktek tidak mendahului imam yang dilakukan para sahabat tergambar antara lain dalam penuturan sahabat Al-Bara' bin Azib tentang gerakan sujud. Bagaimana sahabat sujud? Ya, kata Al-Bara' bin Azib, tidak ada seorang pun dari mereka, daripada sahabat itu, yang membungkukkan punggung untuk sujud sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan dahinya di atas tanah. Kalau imam sudah taruh dahinya di atas tanah, baru ini bergerak. Itu yang dicontohkan para sahabat agar, karena menjaga agar jangan sampai mendahului gerakan imam. Jadi lam yahni ahadun minna, tidak ada seorang pun di antara kami, ahadun minna dhahrahu, ya, yang membungkukkan punggungnya untuk sujud hatta yadu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam jabhatahu alal ardi, sampai Nabi naruh dahi di atas tanah. Kalau sudah nyampe sini baru bergerak. Jadi terasa nuansa menunggu imam itu terasa. Tapi kalau tidak seperti itu, kayaknya itu kata balap, ya, mau balap imam, masih tetap di belakangnya itu bisa jadi imamnya belum nyampe, dia sudah nyampe duluan. Karena orang gerak menuju sujud itu nggak sama, ya. Nabi kan biasa naruh ketika masih muda, itu naruh kedua lututnya dulu, baru tangan, baru ini. Nah, kalau orang yang gerakannya lebih cepat, imamnya belum naruh kepala, dia sudah duluan. Jadi yang aman nyampe dulu, baru sini bergerak. Itu yang dipraktikkan para sahabat. Yang kedua, itu sebagai bentuk kebersamaan. Sebagai pihak yang wajib diikuti makmum, dalam arti makmum tidak boleh mendahului gerakannya, maka imam disunahkan untuk meringankan sholat bagi para makmumnya. Jadi ada saling bertoleransi. Jangan ngukur semua orang di belakang itu punya semangat seperti imam. Imamnya sehat, itu yang di belakang. Yang tua-tua itu kadang ngatek itu, ya. Kalau sudah lama, itu ada bagian yang kemudian terasa berat. Imamnya gak apa-apa, makmumnya. Jadi pemimpin itu mikirkan kondisi yang dipimpinnya. Jangan menjadikan dirinya sebagai ukuran untuk semua. Maka ambil istilah saya itu yang moderat. Yang moderat itu yang cukup
yang wajar, ya karena sholat itu butuh tumak nina, ya tumak ninanya dijaga, tapi jangan kemudian dipanjangkan dengan baca surat yang panjang-panjang. Jadi yundabu lil imam ayyukhafifas salata bil ma'mumin. Disunahkan bagi imam untuk meringankan salat untuk para makmumnya. Anjuran tersebut ditegaskan Nabi dalam sabdanya yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Idza shalla ahadukum, kalau salah seorang dari kamu salat, linnasi, salat untuk orang banyak, falyukhaffif, maka kerjakan salat itu dengan ringan. Fa inna minhumud dha'ifa, karena di antara orang banyak yang salat di belakang kamu itu ada yang lemah. Wasaqimah, ada yang sakit, kelihatannya sehat kok. Iya, sing loro itu matanya. Kalau sujud itu kayak katilukur gitu. Ketoke genah, tapi matanya sakit. Kalau sedang sujud gini, gandol sini. Wal kabiro, ada yang sudah tua. Di sini aja yang tua banyak. Dolek sing nom kata be ono. Ya. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi, kalau salah seorang dari kamu salat sendiri, falyutawwil ma syaa, silakan mau berapa lama berdiri semaumu. Tapi kalau bersama orang banyak jangan semau gue, perhatikan orang lain. Ini ajaran-ajaran yang membuat Islam itu substansinya itu adalah moderasi. Moderasi itu wasaton. Wasaton itu cukup, ya, wajar. Enggak tidak kurang, ya tidak lebih. Enggak banter, tapi tidak terlalu lambat, ya wajar. Itu anjuran Nabi. Nabi sendiri itu dalam riwayat Anas itu pernah bersabda berkenaan dengan apa yang beliau alami. Inni la'adkhulus salata, kata Nabi, aku masuk salat, uridu itolataha, aku ingin memanjangkannya. Fa asma'u buka as-sabiyyi, lalu aku mendengar ada tangisan anak kecil, ada tangisan bayi. Fa'ukhaffifu, lalu aku ringankan. Min syiddati wahdi ummihi bihi, karena aku merasakan bagaimana gelisahnya ibu dari anak itu, dari anak yang menangis itu. Jadi kalau ada faktor-faktor yang membuat kehusuan salat itu terganggu, imam itu sebaiknya, ya bukan sebaiknya, afdol, lebih utama imam itu untuk meringankan salat, bukan hanya tangisan bayi. Apapun yang membuat keadaan yang membuat
salat itu terganggu kehusyuannya, itu ringkaskan. Saya pernah menyaksikan, apakah di televisi atau dari kiriman video di HP, salat subuh baru dimulai kemudian hujan. Ini di Masjidil Haram, hujannya deras sekali, ya, deras sekali. Rakaat kedua, ya, karena sudah dimulai rakaat pertama masih hujan, pasti awal-awal, habis itu makin deras, makin deras, makin deras. Rakaat kedua, Imam Masjidil Haram itu membaca kulhu. Ini nggak biasa ini. Subuh yang kedua membaca qul huwallahu ahad. Karena tentu sholat di daerah Matof itu, di tempat tawaf itu yang terbuka itu, kalau hujan ya tentulah hati musolli itu terganggu, maka dia baca kulhu sehingga sholat segera selesai. Apapun yang lain, kecuali jelang sholat tiba-tiba ada orang teriak tolong, 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 nah itu pasti nih terganggu, onopo. Nah itu imam harus memberi perhatian terhadap itu dengan meringkas sholat. Jangan-jangan ada kebakaran, jangan-jangan ada apa yang lain yang butuh bantuan orang. Jangan terus gini, apa yo? Ojo anakku diserempet truk itu. Wah, ruwet ini. Jadi makanya yang namanya khusyuk itu bukan tidak ingat apa-apa, tetap sadar akan sekitar, bukan kemudian kailing apa-apa. Kailing apa-apa itu ya kayak orang semaput lah kalau tidak iling apa-apa. Ingat, menyadari, tapi dia tetap dalam kesadaran sedang menghadap Allah yang maha besar. Seperti menghadap siapalah, guru, sadar itu di depannya itu orang yang dia hormati, bukan kemudian terus hilang akal. Enggak, tetap sadar. Andai gurunya itu tiba-tiba mau roboh, nah, ini dia segera nangkap karena dia berada dalam kesadaran, tidak sedang ngelamun kemana-mana. Sadar. Oke. Yang ketiga, jika imam memanjangkan sholat, maka makmum yang punya hajat, ya, sakit, lemah, capek, mengantuk, atau sebab lain yang memaksa, boleh memisahkan diri dari jamaah dengan melanjutkan sholatnya secara munfarid. Boleh jadi ini begitu masuk rakaat pertama, imam baru selesai baca Al-Fatihah, terus kok perut muter-muter, mau mencret. Kan boleh jadi itu, ya, boleh jadi. Loh, terus imamnya kok buka surah Ali Imran. Wah, ini. Nah, dia boleh niat memisahkan diri, kemudian lanjutkan, lalu segera hajatnya itu ditunaikan. Ya. Sebab menahan
perut yang begini itu bisa membuat orang itu keluar keringat dingin, bulu kuduk itu berdiri, itu kan bisa semaput. Saya mengalami itu dalam hidup itu 3 kali seperti itu. Dan yang membuat mau roboh itu di Makkah dulu. Jadi pertama saya di base kota. Base kota, yang namanya base kota. Sampai Wonokromo, padahal saya harus turun di pabrik kulit. Ini sudah nggak tahan. Kayaknya sudah goyang. Tanya, Pak, berdiri Pak. Saya mau jatuh Pak. Jadi saya berdiri gini, ya. Hanya orang berdiri, saya duduk. Ya. Itu penyebabnya ini, nahan ini. Di base kota mau apa? Mau turun, munfarid. Terus mau bayul di mana? Ya ditahan, akhirnya sampai ke pabrik kulit. Yang kedua di Jakarta, di acara Kementerian Agama, di atas taksi, tapi saya beritahu taksinya, Pak, perut saya mulus Pak. Taksinya itu kemudian mempercepat sholatnya, percepat nyetirnya, ada ini masuk, akhirnya tercapai. Saya bisa melepaskan sakit itu sampai di bandara, bisa ngejar, tidak sampai keluar di taksi. Tapi yang bikin saya roboh tapi ketangkep itu ketika saya jadi tahun 2012 jadi TPIHI, berangkatnya turunnya di Jeddah itu ba'da subuh, karena ini langsung ke Mekah, maka harus ihram, belum makan karena ngurusi jamaah, belum sarapan pagi, terus mulai berangkat ke Mekah. Dan saya ada apel, perut kosong, apel agak ada asam-asamnya, saya makan. Tengah jalan gini, turun, saya tidak segera cari WC karena masih harus ngatur jamaah. Akhirnya saya mau roboh, ditangkap oleh orang. Yang saya bilang, WC di mana? Karena saya tahu itu penyebabnya ini. Setelah WC selesai, sudah sehat lagi, tidak ada apa-apa. Jadi imam itu perlu mempertimbangkan hal-hal yang terjadi. Mu'ad bin Jabal, ini dalam riwayat Jabir bin Abdullah, itu ditegur Nabi gara-gara ngimami. Jadi Mu'ad bin Jabal itu makmum dulu ke Nabi di Masjid Nabawi, habis itu dia pulang, lalu dia mengimami orang-orang di kampungnya, tapi dia baca surah Al-Baqarah. Di belakangnya ada orang yang kemudian dia memisahkan diri. Nah, Mu'ad itu berkomentar, sing memisahkan diri itu munafik, ya. Karena orang munafik itu tidak suka sholat isya dan sholat subuh. Nah, dia mulai disik. Yang ini dengar, lu lapor kepada Nabi, ya Rasul, saya ini pekerjaan ini urusi ladang, harus nyiram, harus ini. Tapi tadi malam Mu'ad bin Jabal ngimami kami baca surah Al-Baqarah. Lalu kami yang kemudian memisahkan diri sholat munfarid, pulang lebih dulu, dibilang munafik. Oleh Nabi ditegur, tegurannya agak keras. Afattanun anta ya Mu'ad, apakah kamu mau bikin fitnah wahai Mu'ad, mau bikin kerusakan wahai Mu'ad? Jadi imam jangan sakar PCW gitu karepnya itu. Nabi kemudian menyatakan Iqra wasyamsi waduhaha, baca itu aja, jangan baca surah Al-Baqarah. Wasabbis barabbikal a'la, atau baca sabbis barabbikal a'la wa nahwaha, atau yang seperti itu.
Jangan baca surah Al-Baqarah. Ya. Apalagi sholatnya setelah makmum ke Nabi baru pulang, kan sholatnya lebih malam. Besok orang-orang harus kerja. Ojo tawa-tawa. Ya. Jadi pada jemaah sekalian, meskipun itu ringan, itu bukan para ulama menyatakan bukan berarti kemudian sholatnya jadi menghilangkan atau mengurangi hak sholat. Jadi mana yang perlu lakukan dengan tenang walaupun bacaannya pendek. Jangan terus, kata Nabi itu seperti nakrul ghurab. Sholat kok seperti apa, burung gagak matuk itu tok 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 tok. Belum ini, nah kayak gitu loh. Ini belum nyentuh sedikit sudah bangun dan seterusnya. Jangan seperti itu. Kalau itu enggak, ringkas iya tapi tetap tumakninah. Saya kira itu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menguatkan kembali paham kita. Monggo silakan Bu. Ya. Ya. Tapi imamnya berdiri kan? Hanya sujudnya pakai sujud yang khas karena sakit. Nah itu ya berdiri. Karena dia berdiri ya. Hanya sujudnya karena ada halangan, dia pakai sujud yang tidak seperti makmum. Jadi jangan makmumnya kemudian bawa kursi semua. Nah. Itu intinya imamnya berdiri ya, hanya berdiri. Ya. Ya, itu sudah betul, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Sama juga dengan kalau dia jadi makmum, jangan karena imamnya sujud ke tanah, dia kemudian melok sujud ke tanah, kayak iso tangi kok ya. Ya, nggak apa-apa itu, udah oke. Oke, itu pertanyaan kalau imamnya berdiri, kemudian ketika sujud itu imamnya duduk di kursi dan sujudnya pakai sujud. Itu jangan makmumnya terus ikut seperti imam, karena pada dasarnya imamnya tadi sholatnya berdiri. Saya kira itu. Ini ibu-ibu sudah banyak mau pulang ini ya. Mungkin cukup ya, panjenengan setelah ini aja. Anda sudah jam 5:07, mestinya jam 5:04 tadi ya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya.